Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini tentang Dennis Minhas dan ibunya yaitu Tabassum Khan. Ini adalah kisah nyata tentang ini adalah gambaran nyata tentang peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Kisah tentang seorang anak yang melakukan sesuatu yang nggak seharusnya ke ibunya. Tabassum Khan adalah ibu tunggal dari Kashmila dan Dennis Minhas. Waktu anak-anaknya masih kecil, dia bercerai dengan suaminya dan pindah dari Pakistan ke Houston, Texas bareng sama dua anaknya. Jadi ibu tunggal untuk dua anak yang masih kecil tinggal di negara asing, itu semua nggak mudah tentu aja, tapi Tabassum benar-benar berjuang selama waktu itu. Dia bekerja apapun untuk mencukupi kehidupan anak-anaknya, untuk bisa kasih mereka kehidupan dan tempat tinggal yang layak, pendidikan layak, makanan hangat, apapun. Pada saat itu, apapun dia lakukan untuk anak-anaknya. Dan di antara Kashmila juga Dennis adalah anak kesayangannya Tabassum. Tahun 2009, Dennis berusia 17 tahun dan dia adalah satu-satunya anak yang masih tinggal sama Tabassum. Karena Kashmila udah dewasa, udah punya kehidupan sendiri, dia udah bekerja, menikah. Jadi Tabassum dia kemudian benar-benar mencurahkan kasih sayangnya ke Dennis. Dan Dennis dia memanfaatkan kasih sayang ibunya dengan meminta semua hal yang tentunya bakalan Tabassum penuhi, kayak kredit card, mobil, ataupun hal-hal mewah lainnya. Dan sebenarnya Tabassum cukup kesulitan untuk menuruti semua keinginan Dennis karena dia adalah satu-satunya orang yang bekerja di dalam rumah, tapi ending-endingnya dia tetap turutin semua maunya Dennis karena sebesar itu sayangnya dia sama Dennis. Dan meskipun dari luar kelihatannya Dennis yang mengontrol hal-hal di dalam rumah karena Tabassum pasti nurutin semua maunya Dennis, tapi sebenarnya Tabassum juga menuntut sesuatu dari Dennis. Seperti tipikal ibu-ibu Asia, mereka pasti menuntut anak-anaknya untuk jadi yang paling pintar di sekolah, jadi yang paling baik di sekolah, jadi yang paling berprestasi, paling cemerlang, paling bersinar. Dan itu yang Tabassum minta dari Dennis. Itu kayak seolah-olah bayaran karena dirinya udah ngasih semua hal yang Dennis mau, jadi Dennis juga harus memberikan apapun yang ibunya harapkan. Dan untungnya Dennis memang cukup cukup mampu untuk menjadi anak yang bersinar di sekolahnya. Jadi Dennis dikenal sebagai siswa yang cukup pintar, dia juga siswa yang cukup mudah bergaul dengan siapapun, dan pada saat itu dia juga menjadi ketua kelas, kemudian juga menjadi ketua dari beberapa ekstrakurikuler yang dia ikutin. Bahkan kalau dibandingkan sama teman-temannya yang lain ataupun siswa-siswa lainnya yang ada di sekolah, Dennis adalah sosok yang benar-benar punya masa depan paling cerah. Dia bisa jadi apapun yang dia mau, entah polisi, jaksa, dokter, atau apapun yang dia mau. Karena emang secemerlang itu Dennis pada saat itu. Kemudian informasi tambahan mengenai hubungan antara Tabassum dengan Dennis, ada satu hal yang pada saat itu cukup merepotkan di antara mereka. Ada satu hal yang mereka nih nggak sependapat. Jadi, Dennis mau ibunya memperlakukan dirinya sebagai orang dewasa. Dia nggak suka ibunya memperlakukan dirinya seperti anak kecil yang membatasi jam malamnya, membatasi waktu dirinya main sama teman-temannya. Dan apalagi Tabassum nih kayak dia harus tahu, misal Dennis keluar main sama temennya, main sama siapa, sampai jam berapa, main di mana. Dan Dennis nggak suka diperlakukan seperti itu lagi. Dia ingin diperlakukan seperti orang dewasa pada saat itu. 25 November 2009, Dennis menelpon 911 dan melaporkan kalau ibunya, yaitu Tabassum Khan yang pada saat itu berusia 43 tahun, ditemukan meninggal dalam keadaan berdarah-darah karena ditusuk. Selama teleponan itu, Dennis kemudian menjelaskan kalau dirinya ada di luar rumah sepanjang malam sampai menjelang siang waktu dirinya menelpon 911. Jadi, dirinya nih kayak nggak ada hubungannya atau kaitannya dengan apapun yang terjadi sama ibunya. Polisi dan ambulans datang nggak lama setelahnya, dan waktu mereka masuk ke dalam apartemennya Dennis, mereka udah ngelihat Tabassum yang ada di lantai ruang tamu apartemen dalam keadaan berdarah-darah, yang di situ kemudian dipastikan kalau Tabassum udah meninggal. Keadaan Tabassum waktu ditemukan, dia terbaring di lantai ruang tamu dan kepala juga bagian tubuh atasnya ditutup selimut. Untuk hasil otopsi, yang pertama, Tabassum memiliki luka tusuk yang mayoritas ada di leher juga wajahnya. Kemudian juga ada luka-luka lain yang adalah luka pertahanan dan luka tersebut ada di lengan juga kakinya. Total, Tabassum menderita 48 luka tusuk. Kemudian yang kedua, di kaki Tabassum ditemukan sidik jari berdarah yang dipercaya kalau sidik jari tersebut adalah milik pelaku. Jadi kayak seolah-olah Tabassum berusaha melawan si pelaku dengan menendang si pelaku, dan si pelaku kemudian memegang kaki Tabassum yang karena hal itu ada sidik jari berdarah di kakinya Tabassum. Kemudian pemeriksaan lain di TKP, polisi menemukan sidik jari berdarah di gagang pintu yang waktu diperiksa darah tersebut bukan milik Tabassum. Jadi udah pasti itu adalah milik si pelaku. Polisi kemudian langsung mencocokkan DNA pelaku yang ditemukan di TKP dengan DNA yang ada di database mereka. Yang sayangnya, hasilnya nggak cocok dengan milik siapapun. Jadi antara si pelaku belum pernah melakukan kejahatan
atau dia belum pernah tertangkap sebelumnya. Selama pemeriksaan awal, polisi menduga kalau motif pelaku adalah perampokan yang berakhir dengan karena TKP bener-bener kacau yang kayak si pelaku nih lagi nyari sesuatu. Jadi banyak barang di dalam apartemen yang dipindah, yang digeser, dan banyak amplop putih yang ada bercak darahnya. Kayak seolah-olah si pelaku mencari barang berharga di dalam amplop putih. Selama pemeriksaan awal, polisi kan menduga kalau apa yang terjadi sama Tabasum adalah kasus perampokan yang kemudian berubah menjadi kasus. Tapi setelahnya, polisi ngerasa kalau banyak banget hal-hal ganjil yang kayak nggak mungkin aja ini awalnya adalah kasus perampokan. Hal ganjil yang pertama, jadi nggak ditemukan tanda-tanda masuk paksa ke dalam apartemennya Tabasum. Jadi mungkin antara Tabasum dengan sukarela membukakan pintu untuk si pelaku karena mungkin dia mengenal si pelaku dan dia menganggap kalau si pelaku bukan orang yang berbahaya, atau antara si pelaku memiliki kunci apartemennya Tabasum. Kemudian yang kedua, waktu Dennis menelpon 911, dia bilang kalau waktu dirinya sampai ke apartemennya, pintu apartemennya udah kebuka. Jadi, apakah mungkin seseorang yang melakukan kejahatan di dalam apartemen atau di dalam rumah, setelah dia melakukan semua itu, dia kemudian pergi dan membiarkan pintu kebuka? Mungkin nggak? Aneh nggak? Kemudian yang ketiga, waktu tubuh Tabasum ditemukan, itu kan bagian atas tubuhnya ditutup pakai selimut. Dan biasanya, kalau seorang pelaku melakukan hal itu ke korbannya, hal itu mengindikasikan kalau si pelaku merasa malu, atau terpaksa, atau menyesal udah melakukan hal itu ke korbannya. Jadi semua hal itu kemudian meragukan dugaan awal polisi kalau ini awalnya adalah kasus perampokan. Justru makin lama penyelidikan ini menunjukkan kalau apa yang terjadi sama Tabasum dilakukan oleh orang terdekatnya. Kemudian dalam kasus kriminal kan normal kalau orang terdekat adalah orang yang paling dicurigai dulu sama polisi. Dan pada saat itu polisi langsung memusatkan kecurigaan mereka sama Dennis. Alasan polisi curiga sama Dennis, yang pertama, waktu polisi dan para medis sampai ke apartemennya Tabasum, di situ kan mereka langsung disambut sama Dennis. Dan Dennis sama sekali nggak memiliki setitik pun darah di tubuhnya, entah di tangannya, entah di bajunya. Dia benar-benar bersih banget pada saat itu. Hal ini tentu aja aneh, karena normalnya kalau seseorang yang deket sama kita terluka, kita pasti bakalan langsung samperin dia, kita pasti bakalan sentuh, kita pasti bakalan ngecek keadaannya, lukanya, dan seenggaknya kita pasti bakalan punya darahnya di tangan kita. Harusnya seperti itu. Apalagi pada saat itu keadaan Tabasum udah bener-bener parah banget dan gimana bisa Dennis cuma sekedar ngeliat ibunya yang udah dalam keadaan seperti itu dan dia kemudian langsung menelpon 911 tanpa sekalipun berusaha untuk mengecek keadaan ibunya, memeriksa keadaan ibunya, dan kenapa dia sama sekali nggak terlihat atau menunjukkan sikap yang dia khawatir sama ibunya. Oke, mungkin beberapa orang kelihatannya kayak nggak perlu ngecek langsung dengan ngeliat, kita udah tahu apa yang terjadi dan mungkin kita bakal langsung telepon polisi. Tapi nggak gitu, nggak gitu cara kerja dunia ini. Nggak gitu cara kerja kita sebagai manusia. Kita pasti terdorong untuk mengecek si korban, untuk mengecek orang yang kita kenal dan lagi terluka itu, kita pasti bakalan secara refleks mendekati orang tersebut dan menyentuh orang tersebut untuk memastikan apakah dia benar-benar terluka atau enggak, untuk memastikan apakah dia benar-benar hidup atau enggak. Jadi mana bisa Dennis dalam keadaan sebersih itu pada saat itu. Kemudian yang kedua, selama Dennis teleponan sama 911 bahkan sampai dia dimintai keterangan sama polisi, selama waktu itu dibanding dia lebih fokus untuk menginformasikan tentang keadaan ibunya, gimana keadaan TKP waktu dia datang, dia lebih fokus untuk ngomong kalau selama waktu ibunya mengalami semua serangan itu dirinya nggak ada di rumah. Dirinya keluar semalaman sama pacarnya, dirinya nonton bioskop, terus dirinya antar pacarnya sekitar jam 4 pagi. Dan karena pada saat itu dirinya ngerasa udah telat banget untuk pulang, jadi dirinya lanjut main sama teman-temannya dan baru pulang ke rumah waktu hampir siang. Kenapa dia lebih fokus untuk menceritakan keadaan dirinya dibanding menceritakan keadaan ibunya? Dan coba deh, kalau kita ada di posisinya Dennis, apa kita bakalan kepikiran untuk ngomong sama polisi tentang, oh aku nggak ada di sini tadi, aku sibuk di tempat lain. Kalau seandainya ibu kita dalam astagfirullahaladzim, jangan. Kalau seandainya orang terdekat kita mengalami musibah, apakah kita bakalan lebih fokus untuk ngomongin tentang orang tersebut atau tentang diri kita yang nggak ada di tempat tersebut? Kemudian yang ketiga, Tabasum kan benar-benar ketat banget sama jam malamnya Dennis. Jadi gimana bisa pada saat itu Dennis keluar malam sampai pagi, sampai dia pulang menjelang siang, dan gimana bisa untuk pertama kalinya Dennis nggak pulang semalaman,
hal tersebut terjadi sama Tabasum. Jadi sampai situ polisi benar-benar ngerasa ada yang aneh sama Dennis dan mereka kemudian melakukan penyelidikan lebih jauh ke Dennis. Waktu Dennis diminta keterangan, dia kemudian menjelaskan kalau sehari sebelum ibunya meninggal, dirinya dan ibunya bertengkar mengenai masa depannya Dennis. Jadi menurut Dennis, Dennis nih pengennya dia nantinya berkarir di bidang hukum, sementara ibunya pengennya Dennis berkarir di bidang medis. Jadi di situ mereka benar-benar ribut besar karena hal itu dan besoknya tiba-tiba ibunya meninggal. Aneh nggak? Setelahnya polisi tanya sama Dennis, apa kamu menyakiti ibumu? Dan Dennis bilang, kalau secara fisik enggak, tapi kalau secara perasaan mungkin iya. Dan di situ polisi kemudian terus-terusan memancing Dennis supaya dia mengaku, tapi Dennis juga kekeh dengan bilang kalau dirinya nggak ada kaitannya dengan apapun yang terjadi sama ibunya. Dennis juga kemudian menjelaskan kalau dirinya sama sekali nggak memiliki alasan apapun untuk menyakiti ibunya yang udah berkorban banyak untuk dirinya. Dan karena polisi masih curiga, mereka kemudian memeriksa DNA-nya Dennis dengan DNA yang mereka temukan di TKP. Dan hasilnya, sidik jari juga darah milik pelaku yang mereka temukan di TKP nggak cocok dengan DNA-nya Dennis. Beberapa minggu setelah kematian Tabasum, teman sekelas Dennis, namanya Nur Muhammad, ditangkap karena alasan narkoba. Sedikit background tentang Nur, dia adalah anggota geng setempat yang dia nih sering terlibat dalam perampokan juga hal-hal terkait obat-obatan terlarang. Dan anehnya, waktu Nur ditangkap itu kan alasannya karena narkoba. Tapi dia justru mikir kalau dirinya ditangkap bukan karena narkoba tapi karena kejahatan lain. Jadi selama penangkapannya, Nur kemudian teriak sama teman-temannya untuk bilang sama Dennis tentang apa yang terjadi. Kalau dirinya ditangkap, kalau dirinya dibawa sama polisi. Dan di situ polisi kan, kenapa harus ngelapor sama Dennis? Apa dia juga terlibat dengan masalah narkoba? Tapi di detik berikutnya, polisi kayak langsung mikir, mungkin nggak sih kalau Nur ada kaitannya dengan apa yang terjadi sama Tabasum? Mungkin nggak sih Nur bisa menghubungkan tentang apa yang terjadi sama Tabasum ke Dennis? Selama diinterogasi di kantor polisi, Nur nih kan pakai sarung tangan dan dia kemudian diminta untuk melepas sarung tangannya. Dan di situ kemudian ketahuan kalau tangannya terluka. Polisi kemudian tanya sama Nur itu luka karena apa? Dan Nur bilang kalau tangannya terluka karena memotong kalkun. Kemudian setelahnya, karena polisi benar-benar curiga kalau Nur memang ada hubungannya dengan kematian Tabasum, mereka memeriksa DNA-nya Nur dengan DNA pelaku yang ditemukan di apartemennya Dennis. Dan hasilnya cocok. Hasilnya menyatakan kalau DNA pelaku yang ada di rumahnya Dennis adalah DNA-nya Nur. Karena hal ini, Nur tentu aja udah nggak bisa mengelak. Dia tentu aja nggak bisa bilang kalau dirinya nggak ada kaitannya dengan apapun yang terjadi sama Tabasum. Dan akhirnya dia langsung mengaku kalau memang dirinya yang udah Tabasum. Tapi di situ Nur kemudian juga bilang kalau apapun yang dirinya lakukan ke Tabasum atas perintah Dennis. Nur kemudian cerita kalau Dennis membayar dirinya sebanyak $4.000 untuk melakukan hal tersebut ke ibunya. Kemudian pada hari ibunya meninggal, Dennis membawa Nur ke apartemennya. Dia yang anterin Nur langsung ke depan apartemennya, dia bahkan bukain pintu apartemennya untuk Nur. Dan setelah Nur masuk ke dalam apartemennya, Dennis kemudian langsung balik ke mobilnya, kata Nur. Dan di situ Nur kemudian menjelaskan dengan rinci kalau awalnya pas dia baru masuk ke dalam apartemen, dia kayak ragu-ragu. Akhirnya dia memutuskan untuk kayak balik aja untuk membatalkan semua rencananya dengan Dennis. Tapi sebelum dia melakukan hal itu, dirinya udah ketahuan sama Tabasum. Dan karena dirinya kayak udah ngerasa nggak bisa balik lagi, akhirnya dia melakukan itu ke Tabasum. Terus alasan kenapa barang-barang di dalam apartemen ditemukan dalam keadaan yang berantakan, juga banyak bercak darah di amplop putih yang ada di dalam apartemen. Jadi menurut Nur, Dennis bilang kalau dirinya udah taruh uang bayaran untuk Nur di amplop putih yang ada di dalam apartemen. Tapi pada saat itu, setelah dia melakukan semuanya ke Tabasum, dirinya nih kayak gugup, dirinya nih kayak panik, dan dia kemudian nyari asal, tapi karena nggak ketemu, akhirnya dia memutuskan untuk langsung pergi tanpa mengambil uang yang Dennis janjikan. Setelah pengakuan dari Nur, Dennis tentu aja langsung dibawa ke kantor polisi, dia langsung diinterogasi, dan awalnya dia bilang kalau dirinya sama sekali nggak ada kaitannya dengan apapun yang terjadi sama ibunya. Dia bahkan bilang kalau dirinya nggak kenal sama Nur. Beruntungnya polisi mendapatkan CCTV yang di situ menunjukkan kalau Nur dan Dennis lagi ngobrol bareng, lagi jalan bareng. Jadi di situ Dennis udah nggak memiliki alasan apapun dengan menyatakan kalau dirinya sama sekali nggak mengenal Nur. Jadi disitulah dia kemudian mengaku kalau memang dirinya adalah otak atas apa yang terjadi sama ibunya. Tapi, Dennis kemudian langsung ngomong tapi, dia bilang kalau dirinya sama sekali nggak bermaksud untuk
ibunya, maksud awalnya adalah untuk menakut-nakuti ibunya. Jadi menurut Dennis, dirinya nih kan udah ngerasa kalau dirinya udah dewasa, dirinya nggak suka diatur-atur sama ibunya, dirinya pengen menunjukkan sama ibunya kalau dirinya bukan anak kecil lagi. Jadilah dia meminta Nur untuk datang ke rumahnya untuk berpura-pura merampok untuk menakut-nakuti ibunya. Dan sementara Nur melakukan semua itu, Dennis ini bakalan nunggu di dekat pintu. Jadi di momen tertentu dirinya bakalan masuk, dirinya bakalan bersikap seperti pahlawan, dirinya bakalan menolong ibunya. Yang disitulah ibunya kemudian bisa ngelihat kalau dirinya udah dewasa, dirinya bukan anak kecil lagi. Dan Dennis berharap dengan kejadian itu, ibunya bisa memperlakukan dirinya sebagai orang dewasa, nggak ngatur jam malamnya, membebaskan dirinya keluar kapanpun yang dia mau, membebaskan dirinya main sama siapapun yang dia mau. Tapi, kalau memang itu yang terjadi, kenapa selama waktu Nur melakukan serangan ke Tabasum, Dennis yang menurut dia nunggu di dekat pintu, kenapa dia nggak masuk dan nolong ibunya? Kenapa dia diam selama waktu itu sampai akhirnya ibunya meninggal? Dan tambahan informasi lagi, pisau yang digunakan sama Nur untuk melukai Tabasum, itu Dennis yang ngasih pisau tersebut. Kalau niatnya dia emang cuma sekedar nakut-nakutin, kenapa dia kasih pisau ke Nur? Kemudian hasil dari persidangan, Nur dijatuhi hukuman penjara selama 40 tahun dan Dennis selama 50 tahun. Beberapa tahun setelahnya, Dennis menjalani wawancara di TV. Dan di situ dia bilang kalau dirinya merasa bersalah atas apa yang terjadi sama ibunya. Tapi tetap dia beralasan kalau semua itu adalah ketidaksengajaan. Dennis bilang kalau dirinya menyadari ada darah ibunya di tangannya dan dirinya berusaha mencerna kalau dirinya adalah ibunya. Tapi Dennis kekeh menyatakan kalau dirinya sama sekali nggak memiliki pola pikir kriminal. Gimana bisa dia bilang nggak memiliki pola pikir kriminal kalau dia bawa Nur ke apartemennya, dia kasih Nur pisau, dia merencanakan semua itu, dan waktu Tabasum udah meninggal dan polisi interogasi dia, kenapa dia nggak langsung mengaku kalau dia memang nggak memiliki pola pikir kriminal? Harusnya pada saat itu dia mengaku, harusnya pada saat itu dia bilang kalau ini semua adalah ulahku, tapi aku nggak nyangka kalau kejadiannya bakalan kayak begini. Kalau dia memang nggak memiliki pola pikir kriminal, harusnya itu yang dia lakukan. Atau seharusnya dia nggak melaporkan keesokan harinya, seharusnya dia melaporkan pada saat setelah ibunya meninggal, dia langsung melaporkan semuanya ke polisi. Tapi dia menunggu momen keesokan harinya baru setelahnya dia melapor dan dia beralasan sama polisi kalau aku ada di tempat lain, aku habisin waktu sama teman-temanku sepanjang malam itu. Kenapa dia bikin alasan kalau dia memang nggak memiliki pola pikir kriminal? Dan seharusnya, kalau dirinya memang peduli dan sayang sama ibunya, harusnya dia mengaku kalau memang dirinya adalah pelakunya. Kalau dia memang menyesal atas apa yang dia lakukan ke ibunya, harusnya dia langsung mengaku. Bukannya bilang kalau dirinya nggak bersalah, dirinya sama sekali nggak ada hubungannya dengan apa yang terjadi sama ibunya. Dan ini untuk kasusnya Tabasum juga, Dennis. Gimana menurut kalian? Kemarin kita ngebahas tentang ibu yang dengan tega membunuh anaknya dan sekarang tentang anak yang tega membunuh ibunya. Kayak ini dunia kenapa sih sebenarnya? Dan gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian tentang Dennis? Apakah menurut kalian dia memang benar-benar nggak sengaja melakukan itu? Apakah menurut kalian dia memang nggak berniat untuk membunuh ibunya? Tapi kayak itu benar-benar mustahil untuk bilang kalau Dennis nggak merencanakan sesuatu yang buruk ke ibunya. Bener-bener nggak mungkin kalau dia cuma sekedar pengen nakut-nakutin ibunya. Dan segini untuk kasus hari ini. Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Kita ketemu di video-video lainnya. Bye.